Al-Fatihah. 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 Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Baik, kita lanjutkan pertemuan ini. Summa yaqulu, dari summa yaqulu ya. Summa yaqulu, kemudian berkata siapa al-waliyu, wali, lirajuli, kepada laki-laki. Dalam hal ini yang maksudnya adalah suami atau mempelai pria. Uzawijuka, pada ucapan uzawijuka ila akhirih. Uzawijuka, menikahkan siapa saya padamu, alama, atas perkara, amaro, yang telah memerintah, amaro, yang telah memerintah, siapa Allahu, Allah, bihi, dengan ma sebelumnya itu, bihi, dengan ma. Minim sakin, yaitu dari menahan. Minim sakin, yaitu dari menahan. Bima'rufin, dengan baik. Au tasrihin, atau melepas. Au tasrihin, atau melepas. Bi ihsanin, dengan bagus. Summa yaqidu, kemudian berakad siapa wali. Summa yaqidu, kemudian berakad siapa wali.
Wa yaqulu, dan berkata siapa wali, angkah tuka, pada ucapan angkah tuka ila akhirih. Angkah tuka, menikahkan siapa saya padamu, menikahkan siapa saya padamu. Wa zawwajtuka, dan mengawinkan siapa saya padamu. Wa zawwajtuka, dan mengawinkan siapa saya padamu. Binti, pada anak perempuanku, pada anak perempuanku. Fulanata, yaitu fulanah, fulanata, yaitu fulanah. Bimahri kadza, dengan mahar bimahri kadza, dengan mahar ini, gitu aja. Fayaqulu, maka berkata, fayaqulu, maka berkata, atau kemudian berkata siapa ar-rajulu, langsung aja mempelai pria. Siapa ar-rajulu, mempelai pria. Wa yujibu, dan menjawab siapa rajul. Wa yujibu, dan menjawab siapa rajul. Qabiltu, pada ucapan qabiltu ila akhirih. Qabiltu, menerima siapa saya. Qabiltu, menerima siapa saya. Nikahaha, pada nikahnya fulanah, fulanah yang tadi yang di atas. Wa tazwijaha, dan kawinnya fulanah. Bil mahri, dengan mahar. Al-madkuri, yang sudah disebutkan. Kemudian kan sebelumnya bahas tentang khutbah. Nah, kalau udah khutbah, kemudian wali ini berkata, uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Kemudian akad. Nah, yang dimaksud minim sakin bima'rufin itu adalah mempertahankan pernikahan atau membuat pernikahan ini baik gitu. Au tasrihin bi ihsan, atau kalaupun misalkan harus bercerai ya, itu dengan perceraian yang baik gitu ya. Terus kemudian habis wali berkata seperti itu, kemudian akad yang mana ini diucapkan oleh wali, angkah tuka wa zawwajtuka binti fulanata bimahri kadza. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuanku, yaitu fulana, bimahri kadza, dengan mahar segini, berapa gitu. Kemudian dijawab sama mempelai laki-laki, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Saya terima nikahnya fulanah dan kawinnya fulanah dengan mahar yang sudah disebutkan. Tuh.
Jadi ucapannya wali yang uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan, itu sebagai peringatan bahwa pernikahan ini tuh bukan hanya kontrak antara manusia, antara keluarga ini dengan keluarga ini, antara orang ini dengan orang ini, tapi itu merupakan perjanjian suami kepada Allah, bagaimana keluarganya ini dibawa dalam hal kebaikan, bagaimana imsaknya atau ditahannya atau berjalannya keluarga ini tuh bima'ruf, dengan baik. Kalaupun toh harus bercerai ya berarti tasrihin bi ihsan, dengan baik pula, nggak tiba-tiba ditelantarin gitu aja gitu dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan si laki-laki menyadari bahwa ketika sedang akad pernikahan itu ucapan janjinya dia kepada Allah, yang mana Allah itu selalu ada kan. Kalau cuma atas dasar cinta itu bisa kadang ada kadang enggak gitu kan, enggak selalu ada ya. Kalau misalkan lagi berbunga-bunga ada, kalau misalkan lagi emosi atau lagi bosen dia tuh harus di-upgrade tuh. Jadi kalau misalnya atas berlandaskan cinta saja, ketika misalkan ada suatu masalah, nggak mungkin kan keluarga itu mulus-mulus aja, nggak mungkin. Ketika misalkan ada suatu masalah, nah pernikahan ini juga akan goyah. Tapi kalau misalkan landasannya adalah janji dia kepada Allah, dia akan selalu ingat, oh ya Allah, selalu ingat tujuannya, bagaimana pernikahan dia itu baik, karena Allah nggak hilang, tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya dia udah ngerasa bosan, tetap di nyari cara bagaimana cintanya tumbuh kembali ya. Terus kalau misalnya udah misalnya imannya lagi turun gitu ya, ngelihat cewek tiba-tiba ada lirik-lirik, dia langsung ingat bahwa janjinya dia kepada Allah gitu. Intinya kalau yang laki-laki yang menyadari ketika akad itu dia sedang berjanji kepada Allah, itu insya Allah lebih kuat ya. Terus kemudian summa yad'u, kemudian berdoa, itu alif setelah wawunya itu dihapus saja, jadi alifnya cuma ada di al-wali. Summa yad'u, kemudian berdoa. Siapa? Al-waliyu, wali. Wa yaqulu, dan berkata siapa wali, bismillahi, dengan ucapan bismillahi ila akhirih. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Itu lillahi, tetap milik Allah. Rabbil alamina, yang merajai alam. Rabbil alamina, yang merajai alam. Wassalatu, adapun tambahnya rahmat ta'zim. Adapun tambahnya rahmat ta'zim. Wassalamu, dan tambahnya keselamatan.
itu ala sayyidil mursalina, semoga tetap tercurah atas gustinya para utusan. Semoga tetap tercurah atas gustinya para utusan. Sayyidina wa maulana, itu Tuhan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, ajma'ina, semuanya jadi hal, ajma'ina, semuanya. Allahumma, ya Allah, ini doa. Allahumma, ya Allah, bifadlika, dengan anugerah panjenengan, bifadlika, dengan anugerah panjenengan, ummana, limpahkanlah pada kami, ummana, limpahkanlah pada kami, wabilutfika, dan dengan kelembutan panjenengan, wabilutfika, dan dengan kelembutan panjenengan, hufana, lindungilah pada kami, atau langsung lindungilah kami juga boleh. Hufana, lindungilah kami. Waj'al, dan semoga menjadikan panjenengan, waj'al, dan semoga menjadikan panjenengan, hadzal aqda, pada ini, akad ini, pada inilah akad, mubarakan, pada yang diberkahi, mubarakan, pada yang diberkahi, maksuman, juga terjaga atau dilindungi, boleh. Wa alqi, dan berikanlah, wa alqi, dan berikanlah, bainahuma, di antara zaujain, suami istri maksudnya, di antara zaujain, ulfatan, pada rasa kasih sayang, wa qararon, dan ketetapan, daiman, selamanya, jadi dhorof, daiman, di dalam selamanya. Jadi dalam doanya itu Allahumma bifadlika ummana, dan dengan anugerahnya Allah itu semoga dilimpahkan kepada kita gitu. Wabilutfika khufana, dan
dengan kelembutannya Allah, semoga Allah itu melindungi kita. Terus kemudian waja'al hadzal aqda mubarakan ma'suman, kemudian semoga Allah itu menjadikan akad ini tuh akad yang diberkahi dan juga dijaga. Terus kemudian wa alqi bainahuma, huma itu ke mempelai, ke pengantennya ya. Wa alqi bainahuma ulfatan wa qararon daiman, dan juga semoga pengantin ini itu diberikan rasa kasih sayang, di antara keduanya itu diberikan rasa kasih sayang, dan diberikan qararon itu ketetapan bisa, ketenangan bisa, intinya ketetapan dalam rumah tangga, ketetapan dalam keimanan gitu. Atau kalau misalkan mau diartikan lebih jauh lagi, kesetiaan juga bisa, intinya tetap qararon daiman. Terus wala taj'al, dan jangan menjadikan panjenengan, wala taj'al, dan jangan menjadikan panjenengan bainahuma, di antara zaujain, bainahuma, di antara zaujain, furqatan, pada perceraian, wa firaron, dan pelarian, wa firaron, dan pelarian, wa khisoman, dan pertengkaran atau pertikaian, terserah. Wakfihima, dan cukupilah pada zaujain, wakfihima, dan cukupilah pada zaujain, mu'natad dunya, pada tanggungan dunia, mu'natad dunya, pada tanggungan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wa shalla, dan semoga menambah rahmat ta'zim, wa shalla, dan semoga menambah rahmat ta'zim siapa Allahu, Allah, ala sayyidina, atas tuan kita atau gusti kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wasallama, dan semoga menambah keselamatan siapa Allah pada Nabi, dan semoga menambah keselamatan siapa Allah pada Nabi. Walhamdu, dan adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, Rabbil alamina, yang merajai alam semesta. Kemudian dalam doa tersebut juga
memohon kepada Allah agar pengantin ini itu tidak dijadikan pernikahannya itu bercerai, terus kemudian firoron, dan juga tidak dijadikan di dalam pernikahannya itu pelarian, ya entah itu pelarian dari tanggung jawab dan lain-lain, ya. Wa khisoman, dan juga tidak dijadikan di dalam pernikahannya itu pertikaian atau pertengkaran. Mungkin yang dimaksud di sini pertengkaran yang hebat yang dapat menimbulkan furqah atau perceraian. Kalau misalkan cuma pertengkaran kecil kayak ngambek-ngambek kecil itu masih maklum, masih wajar. Jadi semoga pernikahan ini di antara zaujain ini tidak dijadikan hisom atau pertengkaran yang sampai menyebabkan perceraian. Terus kemudian memohon juga untuk dicukupi mu'natad dunya ya, segala tanggungan dunia, ya, materi. Terus wal akhirah, dan juga tanggungan akhirah. Jadi dunia dan akhirah itu semoga dicukupkan. Terus lanjutannya, tatimmatun, adapun inilah penutup. Tatimmatun, adapun inilah penutup. Yang bagi dianjurkan atau sebaiknya, boleh dianjurkan, boleh sebaiknya, boleh atau seyogyanya, lirojuli, bagi suami, langsung diartikan makna lirojuli, bagi suami, idza aroda, ketika mengharapkan, siapa rojul, ketika mengharapkan atau ketika ingin, siapa rojul, al-ijtima'a, pada kumpul maksudnya hubungan suami istri, ma'a zaujatihi, beserta istrinya rojul, ma'a zaujatihi, beserta istrinya rojul, apa ayyakula, apa yang dianjurkan, yaitu ayyakula, berdoa. Itu yakul maksudnya berdoa, ya, berdoa siapa rojul. Allahumma, pada doa Allahumma ila akhirih. Allahumma, ya Allah, Allahumma ya Allah, jannibna, jauhkanlah pada kami, jauhkanlah pada kami, asyaitona, pada syaitan, wa jannib, dan jauhkanlah asyaitona, pada syaitan, ma, pada perkara, atau kalau mau langsung dimaknai maknanya ma pada anak gitu boleh, ma pada perkara atau anak,
Rozaqtana, yang memberikan siapa panjenengan pada ma sampingnya, terus maf'ul tsaninya pada kita. Jadi pada ma kemudian pada kita. Yang bagi lirrajul idza arada al-ijtima'a ma'a zawjatihi ayaqula Allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jadi sebaiknya dianjurkan bagi suami untuk ketika ingin melakukan hubungan intim itu untuk berdoa. Ini doanya, contohnya Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau rizkikan pada kami, gitu maksudnya. Jadi minta dilindungi dari syaitan dan minta anaknya atau nanti ketika misalkan hamil itu dijauhkan dari setan. Intinya hubungan itu tidak terpengaruhi atau tidak ada ikut campur sama setan tuh. Terus tamma, telah sempurna. Apa kitabun nikahi, kitab yang menerangkan pernikahan. Kitab yang menerangkan pernikahan. Wayalihi, dan mengiringi pada kitabun nikah. Wayalihi, dan mengiringi pada kitabun nikah apa? Faslut tolaki, fasal yang menerangkan tolak. Ya, kitab yang menerangkan pernikahan itu udah selesai, udah sempurna sampai sini. Terus kemudian selanjutnya adalah faslu tolak, fasal yang menerangkan tentang tolak, ya. Nah ini soal ma, adapun apa itu at-tolaqu, tolak. Apa yang dinamakan tolak? Jawab, maknahu, adapun maknanya tolak. Maknahu, adapun maknanya tolak. Lughatan, di dalam bahasa atau secara bahasa. Lughatan, secara bahasa itu al-firaqu, perpisahan. Itu al-firaqu, perpisahan. Mutlaqon, dengan mutlak. Wastilahan, adapun tolak secara istilah. Wastilahan, adapun tolak secara istilah itu furqatun, perceraian. Itu furqatun, perceraian bainaz zawjaini, di antara suami istri. Bilafzin, dengan lafaz. Bilafzin, dengan lafaz. Makhsusin, itu kho ya, bukan ha, dikasih titik. Makhsusin, yang ditentukan. Kaqaulir rajuli, seperti ucapan suami.
li zaujatihi kepada istrinya rojul, li zaujatihi kepada istrinya rojul, tallaqtuka yaitu ucapan tallaqtuka, au anti mutallaqatun atau ucapan anti mutallaqatun, au anti talikun atau ucapan anti talikun. Tallaqtuka nalak siapa saya padamu, atau aku menalakmu gitu. Anti adapun kamu, anti adapun kamu itu mutallaqatun perempuan yang tertalak, itu mutallaqatun perempuan yang tertalak. Au anti atau adapun kamu atau ucapan anti tolikun, anti adapun kamu itu tolikun orang yang tertalak. Jadi apa yang dinamakan tolak? Tolak itu adalah menurut bahasa itu perpisahan mutlak. Ya terserah perpisahan apa aja. Kalau secara bahasa pokoknya perpisahan. Kalau misalkan secara istilah, tolak itu adalah perceraian suami istri dengan lafaz yang sudah ditentukan. Contohnya seperti tallaqtuka, aku menalakmu, atau anti mutallaqatun, kamu perempuan yang tertalak, atau anti talikun, kamu orang yang tertalak. Gitu. Terus soal kam itu berapa? Kam itu berapa? Arkanut tolaki, adapun rukun-rukunnya tolak. Jawab, arkanut tolaki, adapun rukun-rukunnya tolak itu khamsatun, ada 5. Apa itu? Syirotun, yaitu syirah. Syirotun yaitu syirot. Wa mahallun, dan objek atau tempat. Wa wilayatun, dan kewenangan alaihi, atas mutallaq. Mutallaq itu orang yang ditalak. Alaihi, atas mutallaq. Terus yang keempat, wa qasdun, niat atau kesengajaan. Terus yang terakhir yaitu mutalliq, orang yang menalak. Jadi ada berapa rukunnya tolak? Ada 5. Yang pertama syigot atau ucapan atau lafaz talaknya. Yang kedua yaitu mahal. Mahal di sini maksudnya bukan tempat ya, tapi objek talaknya yang dalam artian istri. Itu ya. Terus yang ketiga adalah wilayatun alaih. Wilayatun alaih ini kewenangan atau otoritas talak. Jadi orang yang menalak itu memang punya kewenangan untuk nalak. Jadi misal pamannya yang cowok yang nalak, padahal suaminya itu nggak pernah nyuruh pamannya, itu nggak bisa karena dia nggak punya otoritas
ya nggak punya wilayatun alaih. Terus dia juga bukan mutalik, bukan orang yang menalak. Kalau mutalik pasti punya wilayatun alaih. Terus yang keempat, qasdu, itu ada niat atau kesengajaan. Tapi menurut jumhur ulama kalau misalkan bercanda pun itu tetap jatuh. Ini tuh biar nggak dibuat mainan gitu loh, nggak dibuat mainan. Intinya kesengajaan untuk berucap itu. Terus wa mutalik yang kelima itu adalah orang yang nalak, dalam artian suami, ya. Terus kemudian soal kam itu berapa? Kam itu berapa? Ahkamut tolaki, adapun hukum-hukumnya tolak. Adapun hukum-hukumnya tolak. Jawab, ahkamut tolaki, adapun hukum-hukumnya tolak itu khamsatun, ada 5. Itu khamsatun, ada 5. Apa itu? Yang pertama wajibun, yaitu wajib. Wa haramun, dan haram. Wa mustahabun, dan sunnah atau disunnahkan. Wa makruhun, dan makruh. Wa mubahun, dan mubah. Fal wajibu, maka adapun yang wajib. Fal wajibu, maka adapun yang wajib itu katolakil muli. Itu katolakil muli, seperti tolaknya orang yang bersumpah ilah. Seperti tolaknya orang yang bersumpah ilah. Indang qidai muddatil ila'i. Indang qidai muddatil ila'i, ketika habisnya waktunya atau masanya ilah. Ketika habisnya masanya ilah. Wahia adapun muddatil ilah atau muddah gitu juga bisa. Wahia adapun muddah itu arba'atu ashhurin, 4 bulan. Nah, hukumnya tolak itu ada berapa? Hukumnya tolak itu ada 5. Yang pertama wajib, kedua haram, ketiga mustahab atau disunahkan, 4 makruh, 5 mubah. Yang wajib itu kapan? Fal wajibu katolakil muli. Yang wajib itu seperti tolaknya muli-muli, itu orang yang bersumpah ilah. Ilah itu apa? Jadi ilah itu suami itu bersumpah untuk tidak menggauli atau kumpul sama istrinya selama lebih 4 bulan. Dia nggak mau, misalkan contoh, aku nggak mau berhubungan sama kamu atau kumpul sama kamu selama setahun misal, itu kan udah lebih dari 4 bulan. Atau aku nggak mau kumpul sama kamu, nggak akan pernah mau kumpul sama kamu, itu juga bisa. Intinya yang maknanya itu lebih dari 4 bulan. Nah, tolak itu bersifat wajib ketika muli ini
itu inqidha'i muddatil ila, masanya itu udah habis. Tadi kan masanya ila itu 4 bulan, berarti udah masuk ke bulan kelima, mau bulan kelima. Nah itu harus hakim itu nanti nanyain, kamu mau lanjut apa mau nalak. Nah makanya kenapa kok talak di sini sifatnya wajib. Kalau misalkan nggak ada nggak ada kejelasan, tuh dia tetap mempertahankan sumpahnya, berarti wajib bagi si suami untuk menalak. Tuh. Tapi kalau misalnya belum 4 bulan, masih nggak termasuk ila ya. Terus wal haramu, adapun yang haram itu katolakil bid'ayyi, seperti tolak bid'i atau bid'ah, seperti tolak bid'i. Wahuwa, adapun tolakil bid'i, wahuwa adapun tolakil bid'i itu iqa'ut tolaqi, itu ain ya, bukan hamzah, hamzahnya diganti ain. Iqa'ut tolaqi, menjatuhkannya talak, zamanal haidi, di dalam masa haid. Zamanal haidi, di dalam masa haid. Au fi tuhrin, atau di dalam masa suci. Tapi jamaah, yang jima siapa mutalik itu orang yang nalak, suami. Tapi jamaah jima siapa mutalik, fihi di dalam tuhr, fihi di dalam tuhr. Nah, yang haram ini itu seperti tolak bid'i. Tolak bid'i itu apa? Tolak yang dijatuhkan ketika istri itu lagi dalam masa haid. Yang pertama, tolak bid'i itu istri dalam masa haid, atau yang kedua istri dalam masa suci tapi setelah dijima. Gitu. Kenapa kok haram? Kenapa? Karena ini dua-duanya merugikan istri. Yang pertama, kenapa kok merugikan? Karena dia dalam tolaknya kan masa haid. Sedangkan kalau misalnya orang yang ditalak itu kan iddahnya itu 3 kali suci, 3 quru. Nah itu tuh haid yang sedang berlangsung itu nggak terhitung, jadi kan tambah lama, ya kan? Itu merugikan istri. Terus kemudian yang kedua, kenapa kok haram? Jadi istrinya itu ditalak dalam posisi suci tapi setelah dijima. Nah ini nih kenapa kok dilarang? Karena dia juga rancu. Dia nanti iddahnya mau pakai yang mana? Mau pakai yang quru apa yang hamil? Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai yang quru suci, itu kan nggak tahu dia tuh hamil apa enggak. Jadi bingung gitu. Nah terus ini karena ada suatu cerita dari hadisnya, itu kasusnya pada Abdullah bin Umar yang menalak istrinya ketika haid. Kemudian sama Rasul, sama Nabi itu diperintah untuk rujuk dulu, tunggu istrimu suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, ya, untuk mengetahui itu dia hamil apa enggak gitu. Terus kemudian kalau misalnya udah suci dari haid yang kedua, kan soalnya yang haid sedang berlangsung itu nggak dihitung,
Jadinya nunggu haid, nunggu suci lagi. Kemudian ketika suci lagi kok misalkan kamu ingin rujuk, ya berarti rujuk. Kalau misalnya kamu pengen selesai, ya udah selesai. Intinya dari hadis tersebut ulama itu mengambil kesimpulan bahwa tolak sunni atau tolak yang mustahab nanti setelahnya itu talak yang dijatuhkan ketika dalam masa suci itu ya. Tapi gimana kalau misalkan ada orang yang tolak bid'i tapi dia tuh nggak mau disuruh rujuk, ya berarti ya itu tadi konsekuensinya istrinya itu tolaknya apa ya Allah, iddahnya jadi lebih lama. Dan dia karena tolak bid'i itu haram, berarti suaminya dapat dosa. Tapi tetap jatuh talaknya, walaupun haram tetap jatuh. Intinya dia tetap tertalak gitu ya istrinya. Terus wal mustahabbu, adapun yang disunahkan itu katolak imro'atin, seperti tolaknya atau tertalaknya istri ghairi mustaqimatil hali, ghairi mustaqimatil hali, yang tidak kalau artinya itu lurus, tapi langsung ke maknanya aja, yang tidak taat keadaannya, yang tidak taat keadaannya. Jadi yang dimaksud ghairi mustaqimatil hali itu apa ya? Dia itu menyimpang dari syariat, akhlaknya juga rusak. Misalkan dia tuh nggak mau jaga sholatnya, juga tidak menjaga kehormatan, sering maksiat, misal, terus tidak taat pada suami. Intinya tuh apa ya? Kayak buat kerusuhan gitu loh. Juga menyimpang dari agamanya, dia juga melanggar syariat agama, juga gak nurut sama suaminya, akhlaknya gak baik, ngumbar aib misal juga. Pokoknya dia keadaannya itu gak bagus gitu. Maka untuk perempuan yang seperti ini, tapi ketika itu udah udah coba diluruskan oleh suaminya, misalkan coba diomongi gak bisa, tetap aja kayak gitu, maka untuk perempuan yang seperti ini itu mustahab untuk ditalak. Jadi sunnah untuk ditalak. Tuh. Terus wal makruhu, adapun yang dimakruhkan, talak yang dimakruhkan itu katolak imro'atin, seperti tolaknya perempuan atau istri mustaqimatin, yang taat, mustaqimatin, yang taat. Jadi makruh untuk menolak istri yang ya istrinya nggak neko-neko, tetap tidak buruk akhlaknya, juga tetap taat pada suaminya gitu. Nah, terus wal mubahu ghairu dzalik. Wal mubahu, adapun yang mubah itu ghairu dzalika, selain yang telah disebutkan. Itu ghairu dzalika, selain yang telah disebutkan. Lahuna wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya Allah, kayak gini terus.
ini kan enaknya dibuat sekali apa 2 kali ya? Kalau sekali cukup, tapi banyak banget. 2 kali. Kalau misalkan 2 kali, tapi jadi yang terakhir itu cuma penutupnya aja, misalnya biar nggak ada pertanyaan gitu. Ayo, ada yang ditanyakan apa enggak? Kayak lelah gitu sih kalian mukanya. Habis kegiatan apa? Hah? Nggak ada? Hah? Bab tolak lemes semua. Iya. Sam jatuh. Enggak. Ya karena istrinya nggak tahu. Kalau cuma misalkan suami-suami takut istri gitu ya, cuma di dalam angan tapi tidak sampai terucapkan, itu nggak jatuh tuh, karena dia sama aja nggak, sigotnya nggak ada. Tadi kan rukunnya tolak itu yang pertama sigot, terus mahal dalam artian ini objek talak, yakni ya istri. Kalau istri orang ya nggak bisa ya, karena nggak punya wilayah tunale, orang itu nggak punya otoritas nalak. Jadi kalau misalnya cuma diangan-angan, berarti sigotnya nggak nyampe ya. Berarti harus kata tolak gitu. Apa? Misalnya kamu pulang ke rumah orang. Oh, kamu pulang, itu kan kinayah. Nah, kalau kinayah ini nggak langsung jatuh, tapi harus ditanyakan dulu. Itu maksudnya apa? Kamu bukan istriku lagi. Kata itu apakah masuk ke dalam siwat tolak atau harus kata-kata aku mentalak? Semakna sih ya, tapi mungkin yang itu harus ditanyain lagi. Saya bukan istriku lagi apa? Iya. Kayaknya dipastikan lagi. Kalau bilang talak itu langsung ya? Langsung jatuh ya. Kalau pakai kata-kata itu, walaupun dengan kata-kata kamu pulang ke rumah orang kamu, Itu iya harus dipastikan lagi, nggak langsung. Tapi kalau ternyata toh iya, berarti ya udah jatuh. Apa? Hah?
Apa? Apa? Kak dengar. Apa benar ketika iddah itu harus di dalam rumah dan membaca memakai baju hitam Itu menjalani masa iddah yang meninggal suaminya. Itu kan emang kenapa kok hitam terus kan? Itu maksudnya biar gak mencolok. Pokoknya gak boleh mencolok, gak boleh buat orang itu tertarik gitu. Harus diam di dalam rumah ya, biar kalau misalnya keluar ketahuan duda ntar gimana. Itu gunanya untuk mengantisipasi biar dalam masa iddah itu dia tuh nggak dihidbah lagi gitu, belum ada yang menghidbah gitu loh, ngelamar tuh. Jadi nggak boleh coklat, ya pokoknya nggak mencolok, abu-abu nggak apa-apa. Jangan yang kuning pink, mungkin maksudnya yang gimana caranya mata ini nggak langsung tertuju kepada dia gitu, tapi di rumah nggak apa-apa. Apa? Iya nggak apa-apa. Iya. Pokoknya kalau keluar maksudnya nggak boleh rias parfum. Iya emang nggak boleh keluar. Maksudnya kalau misalnya keluar pun. Nah tapi kan sekarang kan dilema ya, karena ada sosial media, ya kan? Hah? Tapi kalau mau ihtiyat yang memancing gimana ya? Kan itu kan tujuannya sama. Kalau misalnya di sosial media itu dia tetap update gitu kan, apalagi sampai live. Gitu itu kan juga memancing buat orang mau khidbah dia. Terus juga gimana nih, walaupun nggak berhias, tapi kan sekarang ada filter. Tuh, intinya kalau misalkan apa yang dilakukan itu dia bisa berujung pada orang buat tertarik, itu tetap tidak boleh gitu. Apa-apa, gak apa-apa. Masih ganjil yang mana? Oh, untuk masa iddah yang ditinggal suaminya meninggal itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang bunyinya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi 4 bulan 10 hari. Kalau suci Ya. Empat bulan 10 hari itu untuk yang ditinggal meninggal. Kalau cerai hidup itu surat Al-Baqarah 228 wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 suci. Tapi kalau misalnya mazhab Syafi'i itu quru tuh ngartiinnya suci, tapi ada yang ngartiin quru itu haid. Jadi ada yang ngartiin 3 kali haid lagi, ada yang ngartiin 3 kali suci. Tuh. Kalau
hamil, berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau misalnya udah menopause gimana? Atau misalnya dia nggak pernah haid, kayak anak kecil misal, itu 3 bulan. Sebagaimana surat At-Tolak ayat 4. Ya. Loh, kenapa kok tremor? Nah. Kalau misalnya ada istri yang tinggal suami tanpa kabar dan tidak diberi nafkah, tapi belum ada kata-kata, tapi ada yang menghibah istrinya itu Loh, gak boleh toh. Belum ada kata talak tiba-tiba menghibah ya gak boleh. Masih jadi istrinya orang. Ditinggal aja. Gimana sih ditinggalnya? Apa? Hilang kabar, meninggal. Tapi masih ada orangnya buat story. Intinya ada, ya nggak bisa langsung jadi istri orang toh. Kan maksudnya nggak bisa langsung tiba-tiba nggak apa-apa dihitbah sama orang, nggak bisa. Berarti menunggu. Ya minta kepastian sih. Ya udah anggap aja meninggal ya. Anggap aja meninggal. Ya, kalau meninggal. Apakah ada rentang waktu tertentu, misalnya 10 tahun, kalau nggak aman berarti anggap aja putus? Enggak nggak tahu ya, nanti saya tanyakan ya. Tapi setahu saya tidak semudah itu gitu loh ya. Ini tuh pernikahan maksudnya. Jadi sebenarnya ya cowok kalau satu gitu aja, terus yang cewek jadi dirugikan. Iya. Ya kan? Tapi masalahnya ini tuh yang nikah, maksudnya yang mau dilamar itu ceweknya. Kalau cowoknya mah aman aja selama maksimal 4 ya. Ya kan banyak kan kasusnya orang tanpa kabar, tiba-tiba suaminya tanpa kabar, pulang-pulang bawa orang. Iya. Ya berarti ntar dulu, berarti besok ya. Apa ada rentang waktunya? Tapi menurut saya tidak semudah itu sih. Siapa lagi? Itu kan statusnya masih istri orang, ya kan? Iya. Nggak sabar. Ya jatuh cinta ya gimana? Masa sampai mau melanggar? Iya PR iki. Soalnya kan syaratnya mempelai, syaratnya zaujah kemarin kan bukan istri orang termasuknya. Tapi nggak apa-apa, nanti ya jawabannya. Terus itu talaknya dijatuhkan apa? dijatuhkan pas mau mencarikannya apa pas sudah habis masanya sudah. Talaknya dijatuhkan.
itu kan sumpah ila itu kan haram, bid'i. Kok bid'i sih? Wajib. Talaknya ya ketika dia ini sudah mengatakan. Tapi untuk kenapa kok talaknya itu bersifat wajib? Wajibnya itu kapan? Wajibnya itu ketika ya udah habis masanya, habis masa ilaknya. Kapan itu? 4 bulan. 4 bulan. Jadi dia masih ada, misalkan udah lebih dari 4 bulan, itu berarti hakim itu harus maksa si suami buat ngasih kepastian ini nih dia mau rujuk apa tetap cerai gitu, maksudnya talak. Wajib. Talak di sini hukumnya wajib gitu kalau udah lebih dari 4 bulan. Berarti karena tadi kan pilihannya rujuk, atau berarti kan dia udah tertalak setelah dia ngucapin, ya kan? Karena pilihannya rujuk atau melanjutin talaknya. Enggak. Jadi kan misalnya aku nggak mau hubungan sama kamu, maksudnya apa ya, kumpul sama kamu selama setahun, atau aku nggak akan pernah mau kumpul sama kamu lagi gitu. Kumpul maksudnya ya kumpul menggaul ya. Nah itu tuh gimana kalau misalkan udah habis dari 4 bulan, maka hakim itu tuh wajib buat nanyain ke suaminya, ini kamu mau rujuk, mau tetap pernikahannya tetap, atau mau talak. Misalnya dia tetap gak ngasih kepastian, maka wajib untuk nalak dia gitu. Makanya kenapa kok di sini tulisannya fal wajibu. Talak itu talak orang yang bersumpah ilah itu tuh wajib ketika itu gitu. Ketika masanya sudah habis, ketika masa ilaknya udah habis. Kapan? 4 bulan tuh. Kalau misalkan masanya belum habis ya nggak wajib. Talak ini hukumnya nggak wajib bagi dia. Intinya masih aman gitu loh, masih aman lah. Terus suami istri itu sedang ada pertikaian, kemudian suami itu tanpa sengaja mengucapkan aku menalakmu, itu hukumnya bagaimana? hukumnya tetap jatuh kalau menurut jumhur ulama ya. Hukumnya tetap jatuh. Tapi ya kalau cuma kayak gitu kan berarti dia bisa rujuk. Jadi langsung rujuk ya nggak apa-apa. Tuh. Kalau misalnya yang harus ada muhalil itu kan kalau misalnya talak 3. Kalau 1, 2 masih aman, bisa rujuk. Tapi tetap jatuh. Tapi ya langsung rujuk nggak apa-apa. Rujuk, iya, rujuk. Walaupun bercanda pun, makanya ngati-ngati, hati-hati. Kan kalau yang talak 3 bisa langsung sekali ucapan. Aku talak 3. Iya, jatuh. Bagus,
Nggak bisa, harus muhalil. Iya. Itu pun muhalilnya nggak boleh di kong kali kong, maksudnya, kamu habis ini cerai ya, nggak boleh, harus benar-benar selesai. Tapi misalnya sama Muhalilnya. Nah ya udah, siapa suruh, resiko. Nggak apa-apa. Berarti jodoh. Apa-apa. Mohon maaf, kan ada orang yang ditanya, habis itu beberapa bulan kemudian itu merujuk lagi, itu harus akad atau nikah? Langsung aja, langsung rujuk. Tuh aku kembali langsung. Kalau akad lagi ya itu yang talak 3 itu tadi. Makanya kalau misalnya talak roji'i, talak ntar kayaknya ntar ada deh. Itu tuh nggak boleh orang apa namanya? Nikahin orang yang masih dalam talak roji'i. Karena potensi untuk suaminya itu rujuk masih ada gitu. Misalkan ada perempuan yang sudah ditalak 3 kali, itu minta rujuk, yang terakhir itu pasti harus ada orang Apa gimana kan? Kalau ada perempuan minta rujuk. Oh, talak 3. Ya hukumnya boleh. Iya, akad lagi. Iya dong, lah kan sama orang lain. Pernikahan baru. Kalau mau balik lagi akad lagi, tapi nggak boleh kong kali kong. Misalkan, kamu yang sesama cowok itu, kamu nanti sama istriku nikah lagi sebulan kek, habis itu cerain, habis itu aku soalnya mau maju, nggak boleh. Harus benar-benar itu memang karena dirinya sendiri. Kenapa kok digitukan? Karena biar perceraian itu biar nggak jadi mainan gitu loh, bukan bahan main-main. Karena pernikahan kan ibadah, masa ibadah main-main gitu. Kenapa kok ada talak 1, 2? Talak 1 oke lah, misalnya Allah ngasih rujuk boleh, 2 rujuk boleh lah, kok sampai dia udah 3, nalak 3, berarti atas kesadaran penuh kan berarti. Berarti besok dari sini, pokoknya materinya besok ya habisnya, Rabu ya habisnya materinya, Sabtunya hatam penutup. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.